Wabarakatuh teman-teman, sahabat Waalaikumsalam Puyuh Jambi. warahmatullahi. Channel kita apa bang? Edi Puyuh Jambi. Edi Edi Puyuh Puyuh Jambi, Jambi. gitu. Pada kesempatan hari ini, pagi-pagi nih, saya sudah datang ke tempat Bang Edi. Khusus Pagi-pagi. langsung ke kandang Bang Edi. Kebetulan Bang Edi juga ada ngundang saya di minggu kemarin. Datanglah ke kandang, kata dia, jemput di Oki sekalian. Oke, saya datang gitu. Nah, tapi saya datang sini nggak cuma sekedar datang kosong, Ya. gitu. Saya mau ambil ilmunya, gitu. Nah, Boleh. karena Bang Edi ini ilmunya soal penetasan puyuh, ya, soal penetasan puyuh memang ya saya akui jago kalau di Jambi, gitu. Nah, Bang, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana kalau kita mencari indukan nih, Bang. Tadi sudah kita bahas seperti apa supaya kita dapat indukan yang bagus, yang telurnya layak kita tetaskan, gitu. Ah, itu baru diindukan, Bang. Coba kalau kita sekarang ini cari seperti apa telur yang bagus, yang layak untuk kita tetaskan. Karena kan telur ini bervariatif nih Bang, beda-beda. Dari segi ukuran pun sudah bisa kita pastikan, dari segi corak pun itu kira-kira kena nggak kalau kita tetaskan. Terus yang mana telur yang layak untuk kita tetaskan, yang menetas dan tidak menetas nantinya. Karena banyak nih Bang, ilmu-ilmu atau informasi-informasi dari banyak penetas yang lain, ya. Ada yang pernah mengatakan kalau telurnya terlalu besar itu nggak bisa ditetaskan, gitu. Ada juga yang mengatakan telurnya terlalu kecil tidak bisa ditetaskan. Nah, itu gimana tuh Bang? Bagaimana cara kita mencari telur yang bagus, yang baik untuk bisa kita tetaskan? Jadi gini ya, kalau untuk mengenai masalah telur itu kita berbicara hal yang masih tabu ya. Iya. Artinya masih misterius. Karena apa? Ya kalau saya pribadi sih, saya menguji di labor itu kan nggak pernah ya. Iya, benar. Kita ini kan Langsung terjun gitu ya. cerita ngomong ini kan berdasarkan fakta realita yang ada di lapangan. Iya. Jadi kita tidak buat-buat, tidak kita uji dengan labor, tidak kita uji dengan hal-hal yang mungkin mistis atau seperti apa. Saya enggak. Pokoknya intinya kalau memang Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla mau ngasih rezeki itu, ya itu. Gitu. Iya. Jadi gini, terkadang itu yang masih menjadi polemik yang ada di YouTuber itu masalah jantan betinanya bisa nggak dibedakan dari telur. Nah itu iya, yang benar. itu yang jadi ini nanti ya kita kembali ke awal. Tadi itu kan masalah telur. Jadi telur ini kalau terlalu besar memang dia nggak bisa. Karena apa? Kalau terlalu besar, tadi ada sih contohnya, cuman sudah kita rebus. Yang terlalu besar itu biasanya itu kuningnya itu dua. Jadi dia tidak bisa, dia tidak akan menetas karena di situ ada kegagalan, gitu loh. Kuningnya dua kenapa? Karena mungkin puyuh itu dalam sehari ini tidak bertelur, tapi dia nyimpen. Terus besoknya dia bertelur dalam satu telur itu tadi. Jadi kuningnya ada dua, makanya di situ besar. Nah terus yang telurnya kecil, pernah saya netaskan juga, menguji coba yang kecil saya masuk, yang paling besar saya masuk. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya pernah mencoba. Dan juga pun hasilnya ya dalam penetasan beda-beda memang. Cuman kalau yang kecil ini, kalaupun dia mau netas, itu kerdil. Itu kerdil. Itu kecil. Ya karena sesuai dengan telur wadahnya, dengan telurnya benar, itu tadi gitu. Nah kalau yang besar, yang terlewat besar, itu pernah saya juga menguji, tapi nggak netas. Seringnya seperti itu. Seringnya ada netas karena kuningnya dua tadi. Kuningnya dua tadi. Tapi kalau yang kecil masih bisa netas. Masih ada harapan netas, tetapi dia bibitnya kecil. Ukurannya kecil. Ukurannya kecil, nggak bisa kita namakan unggul, itu nggak bisa. Nggak bisa. Artinya tuh unggul itu dia lebih besar ya. Dia lebih besar. Pokoknya intinya kalau dia menetasnya dengan ukuran sebesar mungkin itu unggul. Iya, itu unggul. Unggul gitu. Tapi ya telur itu kita ambil rata-rata saja. Yang besarnya sama, yang kira-kira sama. Pernah nggak Bang nimbang telur? Pernah nggak kita nimbang telur? Pernah ya? Saya pernah menguji. Dalam 1 kilo itu sekitar 90 butir. Iya, yang saya tetaskan. Sekitar 90. Bisa 95, bisa 93, pokoknya antara 90-an. Itu kalau gitu. Per kilonya tuh digabung ya. Kalau satuan Bang, per biji. Pernah nggak kita nimbang? Maksudnya tuh gini, telur ini ukuran berapa gram gitu masuk tetasan gitu. Yang kecil berapa gram? Nggak pernah ya?
itu harus ada pakai timbangan digital Heeh. biar kita tahu. Kalau timbangan-timbangan biasa yang kayak kita punya ya sulit kita. Kalau kita timbangan pakai Kiloan ya, jarum, iya pakai jarum kayak jarum timbangan sayur. jam, Iya ya. timbangan sayur, timbangan nggak bisa kita. Dia harus pakai digital itu. Ini berapa, koma berapa, nah itu tahu. Oh, Kalau di kita situ pakai ya. timbangan pakai Mm-mm. jarum kayak jarum jam ya pening juga. Iya, harus Pusing harus juga. kita perhatiin kan gitu. Nah, terus memecahkan masalah yang masih dianggap tabu, yang masih ini apa namanya? Masih dalam apa ya, kepercayaan kita sebagai Mm-mm. peternak bahwa telur itu yang bentuknya itu apa Bulat. ya? Bulat, Bulan. oval. Mm-mm. Oval. Itu biasanya orang bilang itu ini betina. Betina. Mungkin kalau ayam bisa diprediksi atau ayam atau bebek atau apa, ya kita nggak tahu ya, karena kan kita kan nggak menguji itu. Mm-mm. Saya ngomong ini berdasarkan apa yang saya alami. Ya. Kalau yang rekan-rekan tanya dari kolom komentar ya, itu yang tanya dengan saya, Pak, begini, begini, begini. Kalau saya memang belum pernah mengalami, saya nggak jawab. Mm-mm. Karena apa? Takutnya kalau saya mengandai-andai permasalahan, mereka nanti mencoba dengan keputusan yang saya mengandai-andai itu tadi, Ya. mereka gagal. Kan kasihan. Iya, benar-benar. Makanya saya jawab itu berdasarkan pengalaman saya. Mm-mm. Saya nggak mau istilahnya, oh enggak Pak harus begini-begini. Padahal saya belum. Sok tahu tapi tidak tahu kan gitu. Iya, bahaya tuh Bang, bahaya. Tapi takutnya apa? Ya YouTube kita itu sudah ditonton dari berbagai macam daerah. Mm-mm. Bahkan malah dari luar negeri ada. Dari Malaysia, dari Taiwan, dari Singapura, Mm-mm. India, Bangladesh itu saya tengok ada penonton, audiens saya ada di situ. Mm-mm. Makanya saya nggak berani jawaban ini mengandai-andai di luar daripada pengalaman saya. Kalau ditanya saya nggak sekolah, ya sekolah saya, cuman kan tamatan SMA, bukan bidangnya Bukan peternakan. ternak gitu loh. Uh-uh. Nah, makanya kalau peternak itu tanya, ya saya jawab berdasarkan pengalaman saya. Apa yang sudah pernah kita lakukan. Nah itu, Mm-mm. kalau mengandai-andai ya saya nggak bisa gitu loh. Okay. Nah, kembali ke pokok permasalahan. Mm-mm. Jadi tadi masalah telur, bahwa bentuknya oval ini adalah Betina. Kemudian yang agak lebih lonjong, lebih panjang, yang lancip ke atas. Lancip, ya bahasanya itu. Kan gitu. Nah, itu mungkin rekan-rekan bisa menonton video saya, itu ada, cari saja, scroll saja di Edi Puyuh Jambi itu ada. Nah, di situ sudah saya buktikan sendiri menggunakan kamera. Waktu dia netas. Karena apa? Waktu dia netas seperti yang ada di dalam mesin tetas saya ini saat ini. Waktu dia itu menetas, ya waktu dia menetas, nah itu di situ tuh kan keluar itu kan bentuk bulunya kan langsung tahu kita. Nah, dari telurnya ini tadi yang dianya itu bentuknya oval terus dan yang bulat, lancip itu. Nah, disitulah kita pecahkan mitosnya, mistisnya di situ kita pecahkan. Ternyata apa? Nggak bisa kita berpatokan di situ. Dipilih aja Pak nanti biar supaya banyak betinanya. Nggak bisa. Jantan nggak betina pasti berarti nggak ya? pasti. Itu ilmu nggak pasti. Ya, itu hoax. Jadi itu kalau saya bilang pribadi itu tidak pasti. Ya, gitu. Jantan betina rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kalau kita bisa menentukan betina, mungkin saya dari kemarin sudah rumah mewah, sudah mobil Pajero, sudah ini semuanya gitu. Karena saya berani membedakan. Pernah saya uji coba. Ini yang saya tetaskan ini bentuknya bulat semuanya ya. Iya, dipilih ya berarti disortir. Iya, pernah saya pilih seperti itu. Saya tunggu hasilnya. Ya hasilnya sama. Masih perbandingannya masih bagi dua. Artinya 50-50% gitu. 50-50. Yang 50% jantan, yang 50% betina. Sama saja gitu. Berarti ya memang ya kita nggak bisa mau melawan kuasa Allah, kita nggak bisa. Tetap ikutlah rezeki kita. Kalau puyuh, kalau ayam ada kemungkinan ya? Kalau ayam, nah itu dia. Saya belum pernah mencoba, saya nggak mau ngomong. Jangan. Saya nggak mau ngomong. Bahaya Bang. Karena bukan bidang saya. Kalau bidang saya di perpuyuhan, ada yang tanya, saya jelaskan berdasarkan pengalaman. Kita kalau berbicara masalah ilmu tinggi yang mungkin kayak orang kuliahan di peternakan, ya saya nggak bisa. Saya ngomong berdasarkan pengalaman gitu loh. Yang real di lapangan seperti apa? Nah itu yang saya sampaikan gitu. Jadi intinya tuh kita nggak bisa kalau untuk memilih telur ya. Yang pertama kesimpulannya dari ini
Jantan jangan betina kita nggak tahu. kita jantan betina itu kita nggak bisa memastikan Kita Bang ya. nggak bisa, iya, Karena nggak kebanyakan memang ya seperti yang Abang bilang tadi, bisa. mau di artikel di YouTube atau dimanapun itu pasti sudah menyampaikan pilihlah yang bulat gitu. Yang bulat, yang oval itu pasti betina gitu. Yang lonjong, yang panjang, yang lancip itu jantan gitu. Dan itu sudah dibuktikan oleh Bang Edi juga nggak seperti itu gitu. Hasilnya nggak bakal ketemu apa yang diekspektasikan Iya. gitu. Nah, terus untuk pemilihan telur pun juga nggak ini ya Bang ya, nggak ada khusus ya. Maksudnya yang penting ukurannya standar lah. Standar, sedang Jadi saja, artinya sedang ada saja. 3 telur puyuh, anggaplah kita nggak usah pakai timbangan atau yang lain. Ada 3 telur puyuh, itu kita bandingkan aja. Itu nah, yang kecil, yang sedang, yang besar. Artinya kita samakan dengan yang besar. Gitu nah. Kenapa kita samakan dengan yang sedang tadi ya? Gitu. Kenapa kita memilih yang sedang supaya ukurannya lebih bagus ya. Jadi bibit unggul ya. Iya. Kalau ukuran terlalu kecil kemungkinan menetas, Iya, tapi kerdil. kerdil, Kerdil, kecil iya, puyuhnya. Nanti Terus juga telur produktifnya kecil. kecil ya. Telurnya pun kecil. Terus yang ukuran yang besar nih, yang benar-benar besar itu tidak disarankan untuk ditetaskan ya, Bang. Iya. Karena kemungkinan di dalam itu kuningnya 2 Kuningnya gitu nah. 2. Walaupun pernah nggak ketemu yang ini, yang menetas di ukuran yang besar? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Dia Artinya nggak mau netas, dia gagal ya. gagal ya. Artinya nggak usah kita mencoba untuk menetaskan yang ukuran besar gitu. Jadi ukuran yang sedang. Yang sedang lah. Yang sedang lah yang kita pilih. Jangan Pokoknya yang bentuknya normal. normal gitu. Normal. Sama lah dengan telur yang lainnya. Untuk corak Bang nggak mesti ya. Kalau corak ya yang jelas intinya normal. Jangan corak ini juga dimasukkan. Saya sering menguji coba. Saya mungkin masukkan telur itu kan ada kita ketemu yang putih polos. Iya, ya. Nah itu nanti biasanya anaknya tuh begitu menetas polos juga. Nah? Kayak bebek. Albino. Albino. Jadinya albino. Albino itu kan kelainan genetik ya, kelainan Iya. jenis ya. Ada itu. Yang Ada putih ya? itu ada. Nah itu. Oke. Jadi untuk teman-teman semoga informasi ilmu dari Bang Edi bermanfaat. Ya untuk teman-teman jangan lupa di subscribe channel Sahabat Puyuh Jambi dan channel Edi Puyuh Jambi. Untuk yang teman-teman sukai video ini, like, komentar, untuk sharing silakan di-sharing, bagikan ke teman-teman yang lain, bagikan ke calon peternak yang lain, bagikan ke peternak yang lain. Semoga video ini, semoga ilmu ini bermanfaat untuk banyak orang. Karena tujuan kita memang sharing ilmu ya Bang ya. Gitu. Karena bahaya Bang bakal ditanya nanti. Oh iya. Iya. Begitu. Nah, untuk teman-teman cukup sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Setelah ini kita lanjut lagi Bang. Masih lanjut lagi. Masih ada banyak sekali yang bakal kita tanyakan ke Bang Edi. Masih banyak sekali yang bakal kita cari ilmu dari Bang Edi. Pokoknya hari ini apa yang Bang Edi tahu, ilmu Bang Edi yang Bang Edi punya, bongkar semua gitu. Gitu. Kita ambil semua, kita bawa pulang. Gitu. Supaya kita bisa implementasi jadi lebih baik gitu. Kalau saya nggak mungkin. Bahaya nanti. Suhu marah. Ya, cukup sampai di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.